Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang juga dengan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Laisa minna man lam yatawadda bil Qur'an." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW yang baca Quran itu sangat indah, sangat indah. Ya. Seperti perkataan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis yang juga dari Imam Bukhari, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tin pada surat Isya. Ini kata Al-Bara bin Azib. Aku pernah mendengar Rasul baca surat At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun di surat apa? Isya. Ya. Kata beliau, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah suara dan bacaannya daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita punya suara yang indah, ketika kita baca untuk Allah, berindah bacaan kita. Ya. Jangan seperti sebagian saudara kita, ya, suara yang indah sayang buat nyanyi, ya, ngapalin lagu-lagu, ngapalin nyanyian, ya, sebelum makan nyanyi, sebelum tidur nyanyi, sesudah makan nyanyi, sesudah tidur nyanyi, ya, keluar kamar nyanyi, masuk kamar nyanyi, masuk rumah nyanyi, keluar rumah nyanyi, di WC nyanyi. Karena pasti bahagia, ya. Nyanyi suaranya pun dia bayangkan seperti bayangkan suaranya artis. Oh, nggak ada yang seperti kalau lagu diperlukan, ya. Oh ini suaranya titipan siapa? Titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika baca Quran, usahakan indahkan suara. Ya. Nah, lihat. Saudara perhatikan yang poin adalah bahwa melakukan Quran itu kata Ibnu Qayyim ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela melakukan Quran itu. Ya. Karena mungkin dari perkataan beliau di Tafsir Ma'ad, yang terpuji itu bagaimana? Ya. Yang terpuji itu kata beliau yang tanpa dibuat-buat dan dibuat-buat, tanpa latihan, tanpa belajar. Bahkan jika seorang dibiarkan bersama tabiatnya, kemudian dibiarkan lepas dan bebas, dia dengan sendirinya bisa melakukan dengan enak. Ya. Kemudian hal tersebut yang seperti ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Sekalipun orang itu membantu tabiat dan karakternya dengan menginjak dan memperbagusnya. Ya. Nah, seperti apa yang pernah dikatakan pada Musa sekali ketika Rasulullah mendengar malam hari bacaan beliau, ya, tentang bacaan Musa sekali sampai kata Rasulullah, kau ini seluruh nama dan tidak, ya. Kata beliau, jika aku mengetahui kau mendengarkannya, dan aku baru menggunakan beliau. Ini saya akan perbagus lagi. Nah, ini boleh. Ini tidak tercela. Ada lagu-lagu yang tercela. Bagaimana lagu-lagu yang tercela? Lagu-lagu yang tercela kata Ibnu Qayyim tidak sejalan dengan tabiat dan karakter, dibuat-buat. Ya. Kemudian tidak terjadi kecuali dengan pembebanan diri. Ya. Dan dengan cara ada latihan-latihan. Kemudian lagunya tiru-tiru lagu pada pasir, tiru pada pasir. Ya. Tiru-tiru lagu nyanyian-nyanyian. Seperti ada sebagian orang yang terkenal nantinya, ya, di Mesir, di Kuala Lumpur. Saya ngambil nadanya dari lagu ini. Kita kata Muhammad Musa Al-Nasr Rasulullah. Ini selalu dilakukan. Ya, masa Quran akan ngambil nadanya dari lagu-lagu seperti ini. Ya, dibuat nada-nada tersendiri yang tidak pernah dicontoh oleh Rasul, tidak pernah dicontoh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, tadi. Kemudian salah satu di antara kita sekali kita bikin nada-nada tersendiri yang orang semua
sesuai dengan nada ini, malah menyusahkan, ya, malah menyusahkan. Lalu biasa baca sesuai dengan apa? Dengan tabiat kita yang ini. Di antara ada baca Quran yang disebut wanita adalah dalam huruf dan menangis. Ya, dalam huruf dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ayatihi." Ini adalah kitab kata Allah yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun dengan keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar bisa mengambil pelajaran. Ya. Dan ini ikhwan juga membaca Al-Quran dengan tadabbur sampai menangis diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah pernah sampaikan, hadisnya Bukhari Muslim, ketika Rasul memerintahkan siapa? Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Apakah saya baca kepada Anda sedangkan Al-Quran itu kepada Anda? Kata Rasul, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Anda suka kalau mendengar bacaan Quran dari selain Anda. Dibaca sama Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai ayat hatta kata Al-Quran, "Bagaimana idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida." Sampai itu Rasulullah SAW bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tengok ke Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza aina mutadrikan." Ternyata beliau menangis. Jadi menangis. Dan kalau salah Al-Quran kita, ya, ada yang baca Al-Quran Al-Karim satu ayat semalam sampai pagi. Banyak. Di antaranya adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau mengulang-ulang ayat surat Al-Jathiyah 21 sampai pagi. Ayatnya apa bunyinya? Bunyinya adalah am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini ayatnya. Ditadaburi sampai nangis, diulang-ulang sampai merasa. Apa artinya? Artinya, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama ketika hidup dan matinya. Sama yahkumun, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah huruf yang penilaian mereka itu. Ini ada dibaca buku. Paham? Tidak ada tulis. Coba kalau kita perhatikan ini, ngeri ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak sama orang yang apa? Berbuat keburukan dengan orang yang berbuat kebaikan. Banyak di antara orang yang melakukan perbuatan buruk itu menyangka bahwa dia akan diperlakukan baik. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ikhwan fillah, di antara adab membaca Al-Quran Al-Karim adalah boleh menambahkan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau mengganggu orang lain, jangan. Karena Quran itu juga Allah sebagai rahmat lil alamin. Ya. Apalagi kalau misalkan baca pakai di malam hari, orang tak bisa tidur. Wah ini parah. Ya. Ini namanya khayyah. Ya, tak boleh. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Tabis Iblis telah memperdaya satu kaum dari kalangan para qari, kata beliau, sehingga mereka membaca Al-Quran di menara masjid pada malam hari dengan suara yang bersamaan keras, ya, satu juz atau dua juz. Kemudian dengan begitu mereka mengumpulkan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, ganggu manusia di tidurnya, kemudian mengantarkan diri mereka
akhir ayat kita usahakan berwakaf, ya, walaupun masih nyambung, ya. Dan ini dari dasar yang hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW atau Ummu Salamah menembus bacaannya, doanya seayat demi seayat, ya. Kemudian yang ke-13, tidak membaca ketika lagi ngantuk. Lagi ngantuk baca ini pas ngantuk tidur, ya. Yang diteruskan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza na'isa ahadukum bis salati falyaqul hatta yadhhaba 'anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fa yasqu nafsahu." Ya. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk dalam salat maka tidurlah. Kata Rasul, ya. Sampai hilang rasa kantuknya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sholat dalam keadaan mengantuk, maka bisa jadi dia ingin meminta ampun tetapi malah mencela dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir wanita yang bisa kita sampaikan dalam hadis yang mulia ini adalah sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, ya. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad," apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan menyingkir dan nangis. Jika mau bikin syaitan nangis, itu baca ayat sajdah kemudian sujud, ya. Kemudian yaqul ya wailah, celaka dia. Wa fi riwayat Abi Hurairah, ya wailah, celaka saya, ya. Umira Adam disujud fasajad pada wajahnya. Anak Adam diperintahkan sujud, kemudian dia sujud, dia dapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu fa yanha abaitu. Sedangkan aku diperintahkan sujud, saya akan, kemudian maka bagi saya taat belakang. Ini kata iblis, ya. Nah, oleh karena itu ketika baca ayat-ayat sajadah, usahakan bacanya apa? Sajadah wadhiyah yajadi wadhahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dalam majlis yang singkat ini. Sebelum saya tutup, siapa yang bisa menyebutkan, nanti ada hadiah. Silakan sebutkan dari awal ke akhir. Walaupun baca apa-apa, ya. Ikhlas. Iya, terus. Yang sesuai. Ada juga kesesuaian. Tahun basmalah. Terus. Masya Allah, tertib. Memperbagus bacaan. Gak apa-apa. Ini sudah banyak nih, ya. Ahsan dan barakallahu. Ahsan. Yang terakhir, sujud. Barakallahu. Siapa apa? Kursi. Barakallahu. Baik, insyaallah kita bertemu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.